Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat jemaah majelis ta'lim yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kita adakan majelis ilmu. InsyaAllah pada malam ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang silsilah rukun iman. Dan pada malam ini kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu al-imanu birrusuli, beriman kepada para nabi dan rasul. Inilah dia Bapak Ibu, para ikhwan akhwat semuanya, rukun iman yang keempat. Hal ini termasuk yang sangat prinsip, bahkan sangat mendasar, yang harus diterima, yang harus diyakini oleh seorang muslim. Kenapa? Karena nabi atau rasul itu adalah penghubung atau penyambung antara Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hambanya atau dengan makhluknya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mau memerintahkan sesuatu kepada kita, mau melarang sesuatu kepada kita, mau mengkhabarkan sesuatu kepada kita, itu melalui perantaraan nabi dan rasul. Ya, tidak mungkin langsung Allah menyuruh kita. Tidak mungkin langsung Allah melarang kita. Mustahil. Berarti kita terima wahyu dari Allah. Awalnya Nabi jadi ya. Tidak. Tetapi perintah Allah, larangan Allah, wahyu dari Allah melalui perantaraan Nabi atau Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul lah yang menyampaikan kepada makhluk yang lainnya, yaitu kepada manusia, bahkan juga kepada jin. Jadi kedudukan Nabi dan Rasul sebagai penghubung antara Allah dengan hambanya dalam menyampaikan risalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama menyebutkan yang mengingkari ini, yang mengingkari kenabian, yang mengingkari kerasulan, maka imannya bisa gugur. Artinya apa? Keabsahan imannya menjadi batal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 150 sampai 152 tentang orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkeinginan, mereka bermaksud untuk membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Mereka mengatakan kami beriman dengan sebagiannya dan kami kufur dengan sebagiannya. Maka ini adalah orang-orang yang kafir dengan kafir yang sebenarnya. Jadi ayat ini, ya, An-Nisa ayat 150 sampai 152, ini memberikan keterangan, memberikan penjelasan bahwa yang mengingkari Nabi
dan mengingkari Rasul, maka bisa gugur keimanannya, ya, bisa batal keimanannya. Bahkan disebut oleh ulama nanti, yang menolak satu nabi saja atau satu rasul saja, maka ini bermakna dia menolak seluruh nabi, seluruh rasul yang lainnya. Ya, baik. Kita lihat makna atau definisi dari Rasul. Ya, apa makna atau definisi dari Rasul? Para ulama menjelaskan beberapa standarnya atau bakunya, yaitu Rasul tersebut adalah manusia laki-laki, ya, merdeka, yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat untuk disampaikan kepada makhluk Allah, kepada para manusia, dan juga termasuk kepada jin. Ya. Saya ulangi, Rasul adalah manusia laki-laki merdeka, bukan budak, ya, yang diberikan wahyu oleh Allah berupa syariat untuk disampaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surah Yusuf ayat 19, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidak mengutus kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelummu melainkan seorang laki-laki yang juga diberi wahyu, yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Jadi Allah menyebutkan di sini, sebelum Nabi Muhammad, orang-orang dahulu, nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu, dari kalangan laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah di antara penduduk negeri. Makanya kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini seluruh ulama Islam ijma' sepakat, ya, bahwasanya Nabi atau Rasul itu adalah laki-laki, ya, laki-laki. Sebelumnya atau Nabi atau Rasul itu adalah dari jenis manusia. Berarti pertama manusia, yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, kemudian yang keempat diberi wahyu, kemudian diberi syariat, kemudian untuk disampaikan kepada manusia. Ini Rasul. Ini adalah Rasul. Berarti dengan standar ini, dengan definisi ini, terikat semuanya. Tidak ada nabi, tidak ada Rasul dari kalangan jin. Ya, tidak ada nabi, tidak ada Rasul dari kalangan malaikat. Yang kedua, yaitu laki-laki. Berarti apa? Tidak ada nabi, tidak ada Rasul dari kalangan perempuan. Nah, ada pun pendapat beberapa tokoh atau beberapa syekh yang berpendapat, ya, Maryam nabi atau Aisyah nabi, ini pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif, ya. Kemudian yang ketiga, merdeka. Nah, ada pun kisah Nabi Yusuf yang pernah jadi budak, ya, pernah jadi budak, tapi beliau adalah merdeka. Kemudian diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kuncinya, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa syariat. Syariat ini ajaran praktek ibadah khusus tertentu, ya. Ini nanti yang membedakan Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul itu dia diberi wahyu juga, namun
ya, dia hanya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Kalau Rasul dia diberi syariat baru, ya. Nah, kalau Nabi enggak, dia diberi wahyu, kemudian hanya melanjutkan syariat Rasul sebelum dia. Untuk disampaikan kepada manusia, makanya para nabi, para rasul menyampaikan dakwah, nasihat, ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Ya. Sedangkan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah jelaskan, walaupun kita ulang lagi, yaitu kalau kita buat tabel perbedaan Nabi dan Rasul, ya. Kita ulang lagi, perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi ada nomor, ada Nabi, ada Rasul, katanya gitu, ya. Nah, yang pertama perbedaannya adalah apa? Nabi yang pertama Adam. Nah, sedangkan untuk tanda Rasul yang pertama siapa? Nuh. Nah, ada jelas perbedaan pertama ini, ya. Yang kedua, Nabi belum tentu seorang Rasul, ya. Seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Nah, berarti untuk tanda Rasul sudah pasti seorang Nabi. Rasul sudah pasti seorang Nabi dia. Itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, hanya melanjutkan saja, yaitu derajat kenabian di bawah kerasulan. Derajat kenabian di bawah kerasulan. Berarti poin Rasul apa? Derajat Rasul di atas Nabi. Derajat Rasul di atas Nabi. Berarti antara Nabi dan Rasul lebih mulia siapa? Rasul. Ya. Rasul lebih mulia, karena Rasul pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Kemudian yang keempat, yaitu Nabi hanya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Nabi itu hanya melanjutkan syariat Rasul sebelum dia. Sedangkan Rasul diberi syariat baru. Ada aturan praktek fikih baru, aturan halal haram baru. Ya, itu bedanya. Kemudian yang kelima, Nabi, ya, ada yang mati dibunuh. Nabi ada yang mati dibunuh. Kemudian Rasul tak disebutkan ada mati dibunuh berdasarkan nas Al-Quran, ya. Jadi yang dibunuh oleh kaumnya adalah para nabi, ya. Sedangkan Rasul tidak ada yang matinya dibunuh. Ada berapa itu? Ada 5, ya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi itu lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dari Abu Dzar, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya'i?" Wahai Rasul, berapa jumlah Nabi dan Rasul? Berapa jumlah para Nabi? Kemudian Nabi jawab, 124.000 orang. 12403, ya. Ketika ditanya berapa para Nabi semuanya, Rasul menjawab 124.000 orang. Lalu lebih jelaskan yang jadi Rasul dari Nabi tersebut adalah 315 orang. Dan riwayat lain 313 orang. Kita pakai 315 orang. Jadi Nabi lebih banyak. Nabi lebih banyak, yaitu 124.000 orang. Sedangkan Rasul hanya 315 orang. Atau lain 313 orang. Maka apa? Nah, ada pun yang 25 orang yang terkenal, yang dihafal oleh kaum muslimin, Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan seterusnya, itu sampai 25 orang. Ini adalah kata ulama tafsir, yaitu Nabi atau Rasul yang namanya atau kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Ya.
Kemudian dari dua lima orang itu ada 5 orang yang Nabi atau Rasul ulul azmi namanya. Yang paling sabar, yang paling baik. Ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dari 5 orang ini nanti ada 2 orang yang Khalilur Rahman, kesayangan Allah. Yaitu siapa? Ibrahim dan Musa. Dari 2 orang ini ada satu yang paling tersayang, yang paling terpilih, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu adalah pemimpin seluruh Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik disebutkan bahwasanya tentang kisah manusia ketika berada di mauqif, yaitu di mahsyar. Mereka mendatangi Nabi Adam, lalu mereka minta bantuan, yaitu minta syafaat. Namun Nabi Adam alaihissalam beliau angkat tangan, yaitu maksudnya nyerah, nggak bisa, ya. Lalu ketika itu Nabi Adam alaihissalam menjelaskan kepada manusia yang mendatanginya, kata Nabi Adam yang diceritakan oleh Nabi SAW, yaitu Uktu Nuhan awal rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Kata Nabi Adam ketika itu, kalian enggak usah datang kepada saya, datangi Nuh, ya, awal rasulin, beliaulah rasul pertama. Ini dalilnya dari hadis Sahih Bukhari. Ketika Nabi Adam didatangi manusia, maka Nabi Adam menjelaskan yang diceritakan oleh Nabi kita SAW. Kalian datang kepada Nuh, menghadap kepada Nuh, temui beliau, beliaulah rasul pertama yang Allah utus beliau kepada penduduk bumi. Ya, ini dalil dari hadis Sahih Bukhari tentang rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, ya. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Kata Allah, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Ya, anak-anak Nabi yang laki-laki meninggal semuanya. Kecil, ya. Tetapi beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ingat ini. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kata para ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan dalil yang nyata, dalil yang tegas. Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ya, penutup para nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran yang benar dari penafsiran para ulama-ulama tafsir di kalam ulama-ulama tafsir dahulu. Wa khataman nabiyyin adalah penutup para nabi. Adapun penafsiran yang nyeleneh seperti penafsiran dari Jemaah Ahmadiyah, yaitu apa? Cincinnya para nabi. Ya, khatam diterjemahkan apa? Cincin. Cincin itu ya perhiasan. Jadi dari seluruh nabi, dari seluruh rasul, yang jadi bintangnya, yang jadi perhiasannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bukan penutup Nabi dan Rasul beliau itu, bukan, tapi apa, bintangnya, nah, ya, cincinnya, perhiasannya yang paling bagus dari seluruh Nabi seluruh Rasul adalah yang paling bagus Nabi Muhammad. Bukan berarti beliau Nabi terakhir, enggak. Nah, ini penafsiran nyeleneh, ya, penafsiran nyeleneh, enggak. Beliau itu adalah penutup para
para nabi. Ya, kata para ulama, ya, seorang kalau dia menjadi penutup para nabi, tidak ada lagi nabi dan otomatis tidak ada lagi rasul. Perhatikan ini. Ketika seseorang menjadi penutup para nabi, maka otomatis setelah beliau tidak ada lagi nabi, berarti juga tidak ada lagi rasul. Karena rasul tadi apa? Lebih tinggi daripada nabi. Ya. Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Nah, nabi saja tidak ada lagi, apalagi rasul. Ya. Masuk ke dalam rumah aja tidak bisa, apalagi masuk ke dalam kamar yang ada di tengah rumah itu. Itu maksudnya, ya. Nabi aja tidak ada, apalagi rasul. Sehingga beliau mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari dan Muslim, tidak ada nabi setelahku. Kalau nabi sudah tidak ada, apalagi rasul. Karena nanti ada orang kira itu kan nabi yang tidak ada. Ya, rasul kan masih berkemungkinan masih ada, gitu kan. Maka apa? Tidak. Ya, nabi tidak ada, apalagi rasul. Walaupun nanti dalam kajian ulama hadis dibahas riwayat-riwayat lainnya yang menyebutkan tentang masalah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip ini saja kalau dilanggar, yaitu ketika ada orang meyakini masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia bisa gugur keislamannya dan batal keislamannya, karena ini prinsip dasar. Ya. Seperti yang berkembang ada mengaku nabi, ada yang membenarkan nabi baru. Maka semuanya itu kalau dia yakini, kalau dia terima, membatalkan keislamannya. Ya, membatalkan keislamannya. Karena ini prinsip yang paling dasar tentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Nah, ada yang berkenaan dengan Nabi Isa, ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyebutkan Nabi Isa nanti turun di akhir zaman sebelum kiamat. Maka jawaban kata ulama apa? Nabi Isa turun di akhir zaman sebelum kiamat itu hakun, benar. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang banyak. Dan itu menjadi pertanda akhir zaman menjelang kiamat. Namun, perlu diingat, Nabi Isa turun di akhir zaman bukan sebagai Nabi. Bukan sebagai Rasul, beliau sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat itu. Jadi beliau nggak sebagai Nabi baru, nggak sebagai Rasul baru ketika itu. Beliau sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan beliau ikut kepada ajaran agama syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang berikutnya tentang masalah makna iman kepada para rasul. Makna iman kepada para rasul. Maknanya adalah kita mengakui dan meyakini Allah mengutus mereka dengan sebenar-benarnya, Nabi dan Rasul tersebut. Lalu mereka, Nabi atau Rasul tersebut, mengajak atau berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, kepada kebenaran. Lalu mereka, Nabi dan Rasul tersebut, mereka telah menunaikan tugas tersebut sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Di dalam surah An-Nisa ayat 165, para jemaah semuanya, An-Nisa 165, Allah mengatakan, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Kata Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul itu pembawa berita gembira dan juga pembawa peringatan. Nah, ini dia,
Ya, pembawa berita gembira, pembawa peringatan. Pembawa berita gembira bagi yang taat kepada Allah diberi kabar gembira dengan surga. Pemberi peringatan bagi yang kufur, bagi yang membangkang diberikan peringatan dengan neraka. Jadi ada berita gembira, yang taat, yang patuh surga. Ada peringatan, kabar bertakut, yang melanggar, yang kufur, neraka. Lalu apa kata Allah? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutus Nabi dan Rasul tersebut. Jadi nanti tidak ada alasan bagi manusia untuk menyanggah Allah, untuk membantah Allah setelah Allah mengutus Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul setelah Allah utus pada setiap kaum, pada setiap umat. Dan juga ada teman-teman atau sahib atau pembantu atau orang-orang dekat Nabi Rasul tersebut yang akan menjadi juru dakwah, dan juga nanti ada ulama yang menjadi pewaris Nabi dan Rasul, sehingga nanti ya tidak ada alasan bagi manusia untuk menyanggah Allah, untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Artinya apa? Nanti orang di akhirat nggak bisa ngomong, ya, oh saya nggak tahu ya Allah, ternyata di dunia harus bertauhid, saya nggak tahu itu katanya, ya. Atau dia ngomong, oh, saya nggak tahu ternyata syirik itu ternyata nggak boleh, ya. Oh saya nggak tahu sholat itu wajib. Itu kan namanya dia menyanggah Allah, menjauh isi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia nggak salah, seakan-akan apa? Yang salah Allah. Itu namanya menyanggah Allah atau membantah Allah. Nggak bisa. Telah dikirim para nabi dan telah diutus para rasul, dan ada teman-teman nabi dan rasul tersebut, dan ada pewarisnya. Dan pewarisnya para ulama juga ada punya murid-muridnya, para ustaz, para mubalik. Maka apa nanti manusia nggak bisa menyanggah atau membantah Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikecualikan oleh para ulama, yaitu apa? Ahlul fatrah. Orang-orang yang memang betul-betul nol. Ya, nol, tidak tahu apa-apa. Ya. Tidak tahu Allah, tidak tahu Rasul, tidak tahu apapun tentang agama, nggak tahu sama sekali. Nggak pernah dia mendengar orang menyampaikan itu, nggak pernah dia mendengar apapun sama sekali yang berkaitan dengan agama, dengan tauhid, dengan syirik, dengan sholat. Dia nggak tahu sama sekali, nol. Ya, ini diantara makna ahlul fatrah. Ya, dan juga makna al-fatrah adalah orang yang kosong dari kenabian dan kerasulan. Tetapi kalau masih berjalan syariat Nabi dan Rasul tersebut, seperti antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ada jarak sekian ratus tahun, sekitar 500 atau 600 tahun. Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi paling terakhir adalah Nabi Isa. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai fatrah, kosong dari kenabian. Namun ya, syariat tauhid, syariat Nabi atau Rasul sebelum tetap berjalan, tetap masih ada menganut. Makanya tidak bisa mutlak dikatakan sebagai ahlul fatrah. Ya, kosong. Karena masih ada yang melanjutkan dakwahnya Nabi Isa atau dakwahnya Rasul sebelumnya. Maka kalau orang yang kosong, nol, tidak tahu sama sekali tentang Islam, tentang Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu sama sekali, maka nanti dia akan diuji di akhirat. Akan diuji di akhirat. Yang sudah tahu tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam diuji di dunia, ya. Hadir jadinya, ya. Saya ulangi, yang sudah tahu tentang Allah, tentang Rasul, tentang sholat, tentang Nabi Muhammad, tentang ketaatan, tentang ibadah, tentang dosa besar, yang sudah tahu, dia diujinya di dunia. Kalau lolos ujian di dunia, selamat di akhirat dia. Yang tidak tahu sama sekali, nol, kosong, melempong, ya, nggak tahu sama sekali Allah, Rasul, Quran, Islam, Ka'bah, sholat, azan, dia nggak tahu itu, ya. Maka nanti diujinya di akhirat. Kalau lulus masuk surga juga. Jadi sama, adil. Ya, cuman satu diuji di dunia bagi yang sudah tahu, satu diuji di akhirat bagi yang nol, bagi yang fatrah kosong tadi. Sama-sama yang lulus ujian masuk surga, yang tak lulus masuk neraka, sama saja. Nah, makanya pendapat para ulama
Ini di antaranya pernah dibahas juga oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau sebutkan di antara pendapat ulama ujiannya adalah nanti orang-orang yang kosong ini di akhirat apa? Allah perintahkan, Allah uji mereka, yaitu disuruh masuk neraka. Disuruh masuk neraka ya. Itu ujiannya. Mereka yang 0 melompong tadi, yang tidak tahu apa-apa tadi ya, disuruh. Berarti ujiannya apa? Allah suruh mereka, Allah uji mereka untuk masuk neraka. Ya, kalau diibaratkan supaya paham, kalian semuanya kata Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Nah, itu ujian. Yang nurut dan patuh, lulus dia aja. Ya, yang nurut dan patuh sama perintah Allah tersebut dia lulus. Apa katanya? Masuk neraka. Jadi Allah nyuruh apa nih? Kerajanya kan berangkik sama kue. Ya. Jadi siap ya. Pokok perintah Allah kerajaan. Yang nurut sama perintah Allah tersebut lulus. Ya. Tapi yang mangkang, yang mikir, yang pakai logika, yang pakai filsafat, yang pakai segala perasaan, yang pakai segala macam, masuk neraka aja. Angek mah paneh mah matilah aja. Tidak ada aja kan. Maka ini gagal orangnya kayak gini. Berarti ini tidak patuh kepada perintah Allah. Padahal itu cuma ujian. Cuma mereka kan tidak tahu itu ujian. Ya. Mereka kan tidak tahu itu ujian. Ya. Maka apa? Ketika mereka lulus ujian di akhirat, masuk surga. Begitu juga yang di dunia lulus ujian, masuk surga juga. Nah, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam diskusi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya saya melarang atau mengharamkan bagi diri saya berlaku zalim. Allah pasti adil, sehingga nanti di akhirat Allah tidak bisa disalahkan lagi. Ya, tidak bisa disalahkan lagi. Kemudian dalam hadis Muslim disebutkan tentang kisah atau cerita dari Abdurrahman bin Abdul Rabbil Ka'bah. Ya, Masya Allah ya. Abdurrahman bin Abdul Rabbil Ka'bah. Rabbil Ka'bah yaitu Allah ya. Masya Allah. Beliau menceritakan, suatu hari aku masuk Masjidil Haram, kata beliau. Ternyata di situ ada Abdullah bin Amr bin Al-As sedang duduk. Ya, di bawah naungan Ka'bah, di bawah bayangan Ka'bah. Lalu orang-orang mendekati beliau, menghampiri beliau atau menggerumuni beliau. Lalu Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah ini beliau juga ikut nimbrung ya. Ikut satu pulau rami-rami menceliak Abdurrahman bin As. Kemudian beliau berkata, suatu hari kami bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan kami singgah di sebuah tempat. Di antara kami ada yang masang tenda, ada yang berlatih panahan, ada yang mengembalakan tunggangannya. Ini macam-macam ya aktivitas para sahabat ketika itu, ketika singgah di sebuah tempat. Ada yang pasang tenda, ada yang latih panah, ada yang mengembalakan tunggangannya. Tiba-tiba utusan Rasulullah SAW memanggil ya, ayo berkumpul ya. Maka kami pun mengiringi Rasulullah SAW. Maka beliau ketika itu mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu. Kata Nabi SAW ketika itu, tidak ada
satu nabi pun sebelumku, melainkan wajib bagi nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan. Ya. Yang sudah dia ketahui itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sampaikan kepada umatnya tersebut dan memberikan peringatan kepada umatnya apa yang telah dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kata Nabi SAW, setiap nabi, setiap rasul itu sudah menyampaikan kebaikan yang Allah berikan kepada beliau, dan setiap nabi dan setiap rasul itu sudah memberikan peringatan kepada umatnya kalau ada larangan Allah, kalau ada teguran Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya poinnya di sini dalam hadis ini apa? Yaitu nabi dan rasul telah menyampaikan apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larang dan apapun yang Allah pisahkan dan apapun yang Allah wahyukan, nabi dan rasul sebelum beliau termasuk beliau telah menyampaikan semuanya. Inilah yang disebut dengan telah menunaikan amanah dan telah berdakwah. Menarik bagi kita di sini, ya, seorang yang bernama Abdurrahman, ayahnya bernama Abdu Rabbil Ka'bah, ya. Abdu artinya hamba, Rabbil Ka'bah artinya Allah. Rabbnya Ka'bah siapa? Allah, ya. Masya Allah nama beliau, ya. Lalu beliau ini Abdurrahman bin Abdu Rabbil Ka'bah ini, beliau menceritakan beliau masuk Masjidil Haram, masjid terbaik di alam semesta ini, ya, yang keutamaan ziarah ke masjid ini, salat dalamnya luar biasa, ya, yang ada di Makkah. Disitulah Ka'bah, ya. Lalu ternyata beliau menceritakan ada orang menggerumuni Abdullah bin Amr, yaitu sahabat Nabi SAW. Ketika itu Abdullah bin Amr bin Al-As duduk di dekat Ka'bah, lalu karena siang dinaungi oleh Ka'bah. Artinya apa? Kena linduangan paneh ketutup di bayangan Ka'bah, ya. Ketika itu manusia ramai banyak menghadap, berkumpul menggerumuni Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Nah, ini namanya mengambil faedah, ya, mengambil berkah kepada orang soleh yang masih hidup. Maksudnya ambil berkah, ya, mengambil nasihat dari beliau. Karena beliau ini sahabat Nabi, karena beliau ini murid Nabi SAW. Ya, duduk dekat beliau, mendengarkan pituah beliau, nasihat beliau, ya, kaji dari beliau dan semacamnya, karena beliau murid Nabi SAW. Itu namanya mengambil berkah kepada ahli ilmu, bukan mengambil berkah dari si zatnya, bajunya, kulitnya, gitu kan, cincinnya atau bekas air minumnya, tidak, ya. Tapi apa? Mengambil berkah kepada orang soleh yang masih hidup itu apa? Mengambil ilmunya, nasihatnya, pituahnya, wejangannya, fatwanya dan semacamnya. Itu maksudnya ngambil berkah itu. Ramai sekali. Kemudian Abdullah ini, Abdurrahman ini juga ikut nimbrung. Nah, ini namanya apa? Nggak mau ketinggalan dalam kajian, ya. Nggak mau ketinggalan dalam majelis ilmu. Tetap ikut nimbrung. Nah, ternyata ketika itu memang benar, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As cerita beliau, ya, cerita bagaimana beliau pernah suatu hari safar berpergian bersama guru beliau yaitu Rasulullah SAW, lalu singgah di sebuah tempat istirahat. Ya, ini menunjukkan apa? Kalau perjalanan jauh ya wajar istirahat, ya, istirahat. Nah, ketika istirahat tersebut, macam-macam aktivitas rombongan Nabi. Ada yang macam tenda untuk istirahat, untuk berteduh, ya. Ada yang berlatih panahan. Makanya ini panahan ini dianjurkan, ya, karena untuk perang, untuk keterampilan, untuk seterusnya kebaikannya. Lalu ada yang mengembalakan tunggangannya, ya, memberikan makan hewannya, kendaraannya, untanya atau keledainya, keledai, ya, keledainya, kasih rumput dan semacamnya, ya, kasih air minum dan semacamnya, macam-macam, ya. Ketika itu, ya, ada panggilan utusan Rasulullah SAW disuruh berkumpul semuanya berkumpul, ya, berkumpul.
Lalu berkumpullah semuanya di hadapan Nabi SAW. Ketika itulah Nabi SAW memberikan nasihat, ya, kepada seluruh rombongan, bahwasanya Nabi katakan apa? Tidak ada seorang Nabi pun sebelum saya. Ini artinya apa? Seluruh Nabi sebelum saya, seluruh Rasul sebelum saya, seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun, maksudnya seluruhnya, ya. Melainkan wajib bagi Nabi tersebut, wajib bagi Rasul tersebut untuk mengajarkan umatnya. Ini yang pertama, mengajarkan umatnya. Apa itu? Yang telah dia ketahui dari kebaikan dari Allah, lalu disampaikan kebaikan itu kepada umatnya. Apalagi untuk memberikan peringatan kepada umatnya dari keburukan yang telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi tersebut. Ini keburukan, waspadai, tinggalkan. Jadi seluruhnya telah disampaikan oleh para nabi, para rasul sebelum beliau, termasuk beliau sendiri. Berarti apa? Semua nabi, semua rasul itu amanah, semua nabi, semua rasul itu apa? Telah berdakwah, menyampaikan ilmu kepada umatnya. Maka tidak ada istilahnya ada yang disembunyikan. Ya, nah, iko sebenarnya ada dulu, cuman lu disampaikan nabi. Nah, ini namanya apa? Ini namanya sama dengan nuduh Nabi SAW atau para Nabi itu khianat. Ada yang beliau sembunyikan. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Seluruhnya beliau sampaikan A, kata Allah. Sampaikan A. B, sampaikan B. Ya. C, sampaikan C. D, sampaikan D. Begitu seterusnya. Tidak. A, lalu sampaikan J. Itu merubah namanya, ya. Sampaikan begini, lalu beliau sampaikan begitu. Itu namanya merubah. Tidak. Ya, yang disampaikan dua, ada kebaikan yang hendaknya dikerjakan dan ada keburukan yang hendaknya ditinggalkan. Ya, ada apa namanya? Khair, ada syarr. Ya. Berarti dua jalan ini. Ya, disampaikan tentang kebaikan, disampaikan tentang keburukan. Disampaikan tentang tauhid, disampaikan tentang syirik. Disampaikan tentang keimanan, disampaikan tentang kekufuran, disampaikan tentang halal, disampaikan tentang haram, sejalan dia. Ya, disampaikan tentang sunnah, disampaikan tentang bid'ah, disampaikan tentang kabar gembira, disampaikan tentang peringatan kalau bertakut, ini namanya sejalan. Ya, ada hal yang perlu disampaikan begini dan ada yang perlu hal yang disampaikan begitu. Semuanya itu adalah manhajnya para nabi dan rasul dalam berdakwah. Tidak hanya kebaikan saja, kebaikan saja. Orang berbuat buruk, diam aja. Yang penting ajak orang sholat. Yang penting ajak orang ke surau. Yang penting ajak orang baca Quran. Adapun dia riba, dia ngerokok, dia masih pakai jimat, dia masih berdukun, biar aja. Biar aja. Nanti sadar sendiri. Gitu. Nah, ini nggak boleh juga kayak gitu. Maka apa? Ada disampaikan tentang keburukan, ada disampaikan tentang kebaikan. Ya. Kalau hanya satu saja, yang penting ajak orang ke surau, yang penting ajak orang sholat, yang penting ajak orang sholat berjamaah, yang penting ajak orang baca Quran, yang penting ajak orang mengamalkan sunnah, itu saja, tanpa disampaikan tentang keburukan, tanpa diajarkan tentang keburukan, ya, maka jadinya tempang jadinya. Maka jadinya apa? Tempang. Justru para nabi dan rasul disampaikan tentang kebaikan, lalu juga diberikan peringatan tentang keburukan. Jadinya apa? Balance, seimbang jadinya. Ya. Seimbang. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.